Halo, bertemu lagi dalam mata kuliah Antropologi Agama di pertemuan ke-8. Hari ini kita akan belajar dua konteks penting dalam komponen sistem religi, yaitu simbol dan spesialis. Dalam pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan hubungan antara komponen-komponen sistem religi dalam pendekatan antropologi agama dengan aspek budaya lainnya. Teman-teman akan mendapatkan materi mengenai pendekatan antropologi dalam mengkaji simbol, tokoh utama dalam antropologi of simbol, fungsi simbol, contoh simbol agama-agama dunia, dan para ahli dalam agama-agama dunia. Dalam antropologi kita mempelajari simbol, sehingga ada istilah antropologi of symbolism. Simbol itu sesuatu yang bermakna akan suatu hal, dan dalam hal ini simbol memiliki makna dan dapat dilihat dalam fenomena-fenomena atau realitas-realitas yang ada di sekitar kita. Lalu, bagaimana bentuk simbol? Simbol dapat dimaknai bentuknya secara luas, seperti benda, gambar, suara, gerakan, gestur tubuh, ucapan, dan lain sebagainya. Lalu, siapa saja tokoh-tokoh dalam antropologi of symbolism? Pertama ada Clifford Geertz. Beliau berpendapat bahwa simbol adalah kendaraan budaya. Masyarakat menggunakan simbol-simbol ini untuk mengekspresikan pandangan dunia, orientasi nilai, etos, dan aspek-aspek lainnya dari budaya mereka. Kedua ada Victor Turner. Turner tidak tertarik pada simbol sebagai wahana budaya. Sebaliknya, ia malah menyelidiki simbol sebagai penggerak dalam proses sosial. Simbol penting dalam tindakan sosial dan memberikan pengaruh yang kompleks dalam mendorong orang dan kelompok untuk bertindak. Ketiga ada Mary Douglas. Dalam karyanya, dia melihat bahwa kata-kata itu memiliki makna, dan kita ketahui bahwa kata-kata adalah bagian dari simbol. Lalu, untuk apa simbol itu? Pertama, Victor Turner menyampaikan bahwa simbol memicu tindakan sosial. Dalam konteks di masyarakat, simbol dapat digambarkan sebagai kekuatan karena simbol merupakan pengaruh yang dapat ditentukan yang mendorong seseorang dan kelompok untuk bertindak. Sedangkan Clifford Geertz melihat bahwa simbol itu mengendalikan perilaku. Kemudian simbol penting dalam agama dan budaya. Terakhir, simbol menyediakan blueprint bagi kelompok dalam proses sosial dan psikologis. Kita lanjutkan mengenai apa saja bentuk-bentuk simbol dalam agama-agama dunia. Pertama ada ruang-ruang sakral. Kedua ada jimat dan relik. Ketiga ada ikon atau berhala. Keempat ada tubuh manusia. Kelima ada topeng dalam sebuah ritual. Keenam ada objek ritual. Dan terakhir ada teks atau perangkat tulisan. Kita juga akan membahas tentang religius spesialis. Religius spesialis adalah individu yang memiliki pengetahuan atau kemampuan lebih dalam mengenai agama daripada yang lainnya. Keterampilan ini dapat berasal dari pelatihan, pengalaman pribadi, bakat bawaan, atau kekuatan spiritual. Lalu, siapa saja religius spesialis dalam agama-agama dunia? Pertama ada syaman atau dukun. Kedua ada imam atau pendeta. Ketiga ada peramal. Keempat ada nabi. Kelima ada biksu. Dan keenam ada penyihir. Terakhir, kesimpulan untuk materi ini adalah agama tidak hanya tentang gagasan dan kepercayaan, tetapi lebih tentang kekuatan dan efektivitas. Objek, tindakan, tempat, dan orang semuanya dapat menjadi manifestasi dan saluran bagi makhluk dan kekuatan agama. Untuk mencapai tujuan dari materi ini, silahkan teman-teman mengerjakan tugas mandiri, yaitu membuat kelompok dan mengidentifikasi dari bacaan singkat yang saya berikan dan selanjutnya akan dipresentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.